Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indri Ramadayanti dengan NIM 66612301181. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan mind mapping dari jurnal yang berjudul E-Government dan E-Governance di Indonesia. Yang pertama, kita akan membahas mengenai konsep dasar. E-Government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi atau TIK oleh pemerintah untuk meningkatkan layanan publik secara digital. Sedangkan e-governance merupakan strategi tata kelola dalam mengarahkan dan mengelola proses e-government. Tujuan dari keduanya adalah menciptakan layanan publik yang lebih efisien, transparan, akuntabel, serta mudah diakses oleh masyarakat secara merata. Kedua, mengenai kondisi pelayanan publik di Indonesia. Pelayanan publik di Indonesia masih menghadapi tantangan besar, seperti birokrasi yang lambat, kurang transparan, dan seringkali memunculkan biaya tinggi. Faktor geografis, budaya birokrasi yang konservatif, serta keterbatasan akses di wilayah terpencil menyebabkan masyarakat harus mengorbankan waktu, tenaga, dan biaya untuk mendapatkan layanan dasar, seperti pembuatan KTP atau izin usaha. Lalu yang ketiga, implementasi e-government. Implementasi e-government di Indonesia terdiri dari 4 tahap: informasi, interaksi, transaksi, dan transformasi. Mayoritas pemerintah daerah masih berada pada tahap informasi, yakni hanya menyediakan data secara online. Namun, beberapa daerah seperti Kutai Timur dan Takalar telah mencapai tahap transaksi dengan memberikan layanan publik secara digital, termasuk pembuatan KTP dalam waktu 10 menit. Di tingkat kementerian seperti keuangan dan pendidikan, e-government dimanfaatkan untuk membayar pajak dan mengakses data pendidikan. Lalu yang keempat, infrastruktur dan tantangan. Hambatan utama dalam penerapan e-government adalah ketimpangan infrastruktur, teknologi informasi dan komunikasi, minimnya akses listrik dan internet di daerah terpencil, serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia dalam mengelola teknologi. Banyak instansi masih memandang e-government sekadar sebagai publikasi situs web tanpa perencanaan keberlanjutan dan integrasi layanan yang sesungguhnya. Lalu yang kelima, koordinasi antar lembaga. Kurangnya koordinasi antar instansi pemerintah menjadi kendala serius dalam efektivitas e-government. Sistem informasi tidak saling terhubung sehingga menyebabkan duplikasi pekerjaan dan lambatnya respon terhadap situasi darurat seperti banjir. Portal nasional seperti indonesia.go.id diharapkan menjadi solusi untuk menyatukan dan mengintegrasikan akses antar lembaga. Lalu yang keenam, kita membahas mengenai e-procurement. E-procurement adalah proses pengadaan barang dan jasa pemerintah secara online yang bertujuan meningkatkan efisiensi, transparansi, dan mengurangi korupsi. Namun, penerapannya masih terbatas karena belum adanya standar nasional yang jelas serta lemahnya sistem keamanan digital untuk mendukung proses transaksi secara luas dan terpercaya. Lalu yang ketujuh, upaya perbaikan. Pemerintah telah melakukan berbagai inisiatif perbaikan seperti pemberian penghargaan e-Government Award untuk mendorong kompetisi positif antar instansi. Selain itu, penerapan Single Identification Number atau SIN juga dilakukan untuk menyatukan layanan KTP, SIM, dan NPWP. Kolaborasi dengan negara lain seperti Korea dan Singapura dilakukan untuk memperkuat teknologi dan tata kelola digital di tingkat lokal. Lalu yang kedelapan ada target nasional. Target nasional adalah agar seluruh level pemerintahan dari pusat hingga kecamatan dapat menerapkan e-government. Untuk mencapainya perlu adanya perubahan struktural dalam organisasi, perbaikan sikap dan budaya kerja birokrasi, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyusunan regulasi hukum cyber yang mendukung transformasi digital di sektor publik. Untuk itu, kesimpulan dari mind mapping dari jurnal berjudul E-Government dan E-Governance di Indonesia itu, secara umum e-government di Indonesia masih berada dalam tahap awal, dengan mayoritas layanan publik baru sampai pada tahap penyediaan informasi. Namun, contoh sukses di beberapa daerah menunjukkan potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan memberantas korupsi. Untuk memperluas dampak positif ini, diperlukan peningkatan infrastruktur, koordinasi yang baik antar lembaga, dan kepemimpinan yang berkomitmen terhadap transformasi digital. Sekian.
Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.